Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Syuyuti SAG, dan yang kami hormati Bapak sekalian jamaah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam ini seperti biasa kita bisa menghadiri kajian rutin kita, yaitu Jumat malam atau malam Sabtu. Dan alhamdulillah pula langkah kita untuk senantiasa berjamaah dimudahkan dan diringankan, juga dimudahkan pula dalam menuntut ilmu satu pekan sekali di masjid kita, dan mudah-mudahan ini bagian daripada kewajiban kita dan juga amalan kita untuk senantiasa memakmurkan masjid kita bersama. Salat beriring salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita yang terus istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga dari keistiqomahan itu jamaah sekalian kita layak untuk mendapatkan syafaatnya. Tidak banyak kalam yang disampaikan, sama-sama kita simak lanjutan dari bab kemarin, dan kita sama-sama di akhir kajian silakan didiskusikan, karena penting pertanyaan dari Bapak sekalian. Jangan ragu ataupun malu, karena pertanyaan daripada Bapak sekalian mewakili jamaah yang hadir. Baik, sama-sama kita buka kajian kita dengan membaca Ummul Quran, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala duduknya kita di sini Allah berikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Allah hadihin niyah wa likulli niyatin shalihah bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada guru kita sekalian, waktu dan tempat dengan penuh hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي مصطفى عليك قاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni al-kitab wal hikmata wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil qur'anil azim nuran nahtadi bihi ila siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Wa yahrumun nadhru bil istiqari ilal muslimi wan nadhru fi baitil ghairi bi ghairi idnihi. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami Ulia Al-Masyiri Komplek Perumahan Betawi Permai. Yang sama-sama kita hormati para asatizah, para guru, bil khusus guru kita Akhina Karam Ustadz Suryana, Akhina Karam Ustadz Nurhuda Ahmad, Ustadz Bari, para sesepuh, para orang tua, bil khusus orang tua kita Bapak Puji, serta para sesepuh yang lain, hadirin jamaah Masjidul Al-Masyiri. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid Jami'ul Al-Masyiri setelah kita menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib yang kita kerjakan dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan menunaikan kewajiban kita juga sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Malam ini kita ta'lim, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rizki kita, Allah hindarkan kita dan keluarga kita daripada segala bala dan musibah. Yang sudah pada meninggal dunia daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, baik yang sakit atau yang kurang sehat, mungkin kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Ala hadhihi niyatu ala kulli natun salihah wa li ijabatikul maqsudin jalibatan li kulli khair dafiatan an kulli syarr lana wa li ahli wa qarabatina wa li jamil muslimin wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, kita masih melanjutkan bahasan tentang maksiat hati, maksiat mata, perbuatan maksiat atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh mata kita. Setelah kita kemarin membahas maksiat mata, yaitu memandang aurat, selanjutnya maksiat mata apalagi nih? Halaman di kitab saya halaman 67, 3 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin.
wa yahrumun nadhru bil istihqari ilal muslimi, dan haram memandang bil istihqari dengan pandangan meremehkan ilal muslimi kepada seorang muslim. Jadi termasuk maksiat mata adalah memandang dengan pandangan meremehkan kepada saudara kita sesama muslim. Kenapa? Karena kita sesama muslim itu saudara. Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Karena muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya, yang pertama, la yadlimuhu. Tidak boleh seorang muslim dia menganiaya atau menzalimi saudaranya yang muslim. Yang kedua, wala yakdzibuhu. Tidak boleh seorang muslim membohongi, kebohongin bahasa kita, kebohongin saudaranya yang muslim. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh pula memandang remeh saudaranya yang muslim. Wala yakhzuluhu, tidak boleh pula membiarkan saudara kita sesama muslim. Nah, itu diantara hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW dilakukan oleh seorang muslim terhadap saudaranya yang muslim. Maka ketika kita memandang saudara kita yang muslim dengan pandangan meremehkan, berarti kita telah melakukan suatu perbuatan maksiat lewat pandangan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Orang biasanya diperolok-olok karena dia dipandang apa? Remeh, dipandang rendah, dipandang hina, sehingga dia perolok-olok. Kalau sekarang sampai dibully istilahnya, ya. Nah. Asa ayyakunu khairan minhum, karena boleh jadi kaum yang diperolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang memperolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in, dan jangan pula kaum perempuan memperolok-olok kaum perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna, karena boleh jadi wanita yang diperolok-olok itu lebih baik daripada kaum wanita yang memperolok-olok. Ini sabab nuzul ini kan turun tentang Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, salah seorang istri baginda Rasulullah SAW dari kalangan keturunan orang Yahudi. Rasulullah punya istri, salah seorang istri yang dia dari keturunan orang Yahudi yang namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sofiyah mengadu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Sofiyah? Ya Rasulullah, innan nisa'a yu'ayyirnani wa yaqulna li ya yahudiyatu bintu yahudiyin. Ya Rasulullah, para perempuan itu yu'ayyirnani, mencela saya. Wa yaqulna li, dan mereka mengatakan kepadaku ya yahudiyatu bintu yahudiyin. Wahai perempuan Yahudi, anak dari orang-orang Yahudi, begitu katanya. Istri Rasulullah digituin tuh, ya. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab mengadu beliau kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innan nisa'a yu'ayyirnani wa yaqulna li ya yahudiyatu bintu yahudiyin. Ya Rasulullah, kaum perempuan itu, para perempuan itu meremehkan saya, memperolok-olok saya, dan mereka mengatakan ya yahudiyatu bintu yahudiyin, wahai wanita Yahudi, anak dari orang-orang Yahudi. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda, halla qulti inna abi Harun wa inna ammi Musa
wa inna zauji Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah kepada Sofia, kenapa kamu tidak katakan kepada mereka, kepada kaum perempuan yang memperolok-olok kamu itu? Kenapa kamu tidak katakan kepada mereka, kaum perempuan yang memperolok-olok itu? Katakan apa? Inna abi Harun, sesungguhnya bapak saya itu Harun. Orang mulia, Nabi Harun. Wa inna ammi Musa, dan sesungguhnya pamanku adalah Nabi Musa. Wa inna zauji Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya suamiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mulia semua enggak tuh? Inna abi Harun, sesungguhnya bapakku adalah Harun. Wa inna ammi Musa, dan pamanku adalah Nabi Musa. Karena Nabi Musa sama Harun ini adik kakak, saudara kandung. Ketika Nabi Musa begitu sangat marahnya pulang dari mengambil kitab Taurat ya dari Bukit Sinai, 40 hari selama Nabi Musa pergi itu 40 hari meninggalkan kaumnya, pulang-pulang kaumnya udah pada nyembah patung anak sapi gitu. Sedangkan Nabi Musa sebelum berangkat udah nitipin kaumnya ini kepada kakaknya, itu Nabi Nabi Harun alaihissalam. Tapi pulang-pulang kaumnya udah pada nyembah patung anak sapi. Marahnya luar biasa Nabi Musa. Nabi Musa kan keras ya. Kalau Nabi Harun orangnya lembut. Itu langsung dijambak itu rambut, kepala dan jenggotnya. Padahal Nabi Harun kakaknya sendiri. Nabi Musa langsung dijambak tuh rambut, kepala dan jenggotnya Nabi Harun alaihissalam. Apa kata Nabi Harun? Ya bena umma la ta'khudz bi lihyati wala bi ra'si, gitu. Kata Nabi Harun, ya bena umma, wahai anak ibuku, berarti saudara apa? Wahai anak ibuku, berarti saudara kandung, ya. Ya bena umma, la ta'khudz bi lihyati wala bi ra'si. Wahai anak ibuku, jangan engkau jambak rambut kepalaku dan jenggotku. Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil. Mereka pada nyembah patung anak sapi itu bukan aku membiarkan mereka begitu saja. Ya. Aku kan hanya ketitipan menjaga umatmu. Mereka berlaku itu aku sudah nasihatin, aku sudah peringatkan. Tapi aku tidak mau bertindak kasar terhadap mereka. Kalau aku bertindak kasar terhadap mereka, pulang-pulang mereka sudah hancur, bagaimana tanggung jawab saya terhadap engkau? Saya punya ketitipan kaum engkau ya, menjaga kaum engkau begitu. Nah, aku khawatir inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil. Aku khawatir nanti engkau akan mengatakan kepadaku, engkau telah memecah belah antara bangsa Bani Israil, begitu. Tuh. Jadi Sofiyah itu keturunan dari Nabiullah Harun alaihissalam. Pamannya yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Wa inna zauji Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya suamiku itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu tidak katakan kepada mereka seperti itu? Tuh. Nah, mereka hanya mencela karena Sofiyah itu keturunan orang Yahudi. Tapi mereka tidak melihat bagaimana keimanan saleh Sofiyah. Mereka tidak melihat bagaimana kesolehan Sofiyah gitu ya. Nah, dia hanya menilai Sofiyah itu keturunan orang Yahudi. Nah, turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum, dan jangan kamu saling mencela di antara kamu. Lihat ayat Al-Quran, wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela diri kamu sendiri. Asalnya begitu. Kenapa Al-Quran mengistilahkan seperti itu? Karena sesama muslim itu seperti satu anggota badan. Tidak mungkin kita mencela diri kita sendiri kan? Ayatnya sih wala talmizu anfusakum, dan jangan kamu mencela diri kamu. Maksudnya jangan kamu satu sama lain saling mencela. Tapi Al-Quran dengan lafaz seperti itu, wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela diri kamu. Masa kita mencela diri kita sendiri? Ya.
Kita aja dicela sama orang lain marah ya, itu. Masa kita akan mencela diri kita sendiri? Maksudnya apa? Jangan jangankah kamu saling mencela? Kenapa? Karena sesama muslim itu seperti apa? Satu anggota tubuh. Rasulullah SAW bersabda tuh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Kata Rasulullah, al-mu'minuna karajulin wahidin. Idza ishtaka ra'suhu ishtaka kulluhu. Wa idza ishtaka ainuhu ishtaka kulluhu. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, al-mu'minuna karajulin wahidin. Orang-orang yang beriman itu karajulin wahidin, seperti satu orang. Orang-orang yang beriman itu seperti satu orang. Idza ishtaka ra'suhu ishtaka kulluhu. Kalau dia sakit kepalanya, maka akan terasa sakit seluruhnya. Wa idza ishtaka ainuhu ishtaka kulluhu. Dan apabila sakit matanya, maka akan sakit pula seluruhnya. Begitu. Makanya di Al-Qur'an ini, wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela diri kamu. Maksudnya apa? Jangan saling mencela. Karena tadi sesama muslim itu seperti satu anggota tubuh gitu. Wala tanabaz bil alqab, dan jangan kamu saling memanggil dengan gelar-gelar buruk. Laqab, pada dasarnya si laqab itu, gelar itu ma asy'ara bimadhin au zammin. Definisi laqab itu kalau dalam istilah ilmu nahwu itu ma asy'ara bimadhin au zammin, sesuatu yang memberikan pengertian pujian atau celaan. Ada seorang perempuan di kampung digelari dengan kembang desa. Artinya apa dia? Digelari dengan kembang desa. Wanita tercantik di kampung itu, di desa itu kan. Oh, dia kembang desa itu si fulanah ya. Sehingga menjadi rebutan kaum laki-laki. Dulu waktu kita masih pada bujang tuh. Ya, lagi kita masih anak muda tuh. Lihat satu anak gadis cakep di kampung kita itu. Masing-masing laki berlomba-lomba untuk menarik apa? Bisa merebut hati si perempuan tersebut. Itu kembang desa, itu namanya laqab. Cuman memberikan pengertian apa? Pujian. Zainal Abidin, hiasan orang-orang ahli ibadah. Tuh itu kan suatu pujian laqabnya. Nah. Ada gelar apa? Gelar buruk. Ya, kalau laki-laki mungkin suka digelari hidung belang. Laki-laki digelari hidung belang. Itu memberikan pengertian apa? Celaan kan? Apa Pak laki-laki hidung belang? Ini kita laki-laki yang suka digelari hidung belang. Laki-laki mata keranjang. Itu gelar apa itu? Kalau digelari mata keranjang kan begitu. Nah kita wala tanabazu bil alqab, dan jangan kamu saling memanggil dengan gelar buruk. Jangan. Itu beberapa larangan tuh dalam surat Al-Hujurat terhadap sesama muslim. Wan nadhru fi baitil ghairi bi ghairi idnihi. Selanjutnya di antara maksiat mata adalah memandang fi baitil ghairi bi ghairi idnihi, ke dalam rumah orang lain dengan tanpa izinnya. Kita nggak boleh Pak, kalau kita nih semuanya dari luar, kebetulan rumah salah seorang saudara kita atau tetangga kita pintunya terbuka, jangan kita melihat-lihat ke dalam rumahnya, ke arah dalam rumahnya. Satu, kemungkinan kemudian kita melihat sesuatu yang tidak layak untuk kita lihat. Si penghuni rumah tersebut mungkin auratnya lagi terbuka gitu. Yang kedua, bisa menimbulkan kecurigaan, itu ngapain orang ya dari tadi memperhatikan ke dalam rumah saya, begitu ya. Nah kan begitu Pak, apalagi di zaman sekarang ada orang yang mondar-mandir perhatiin rumah kita curiga nggak? Curiga gitu. Emang zamannya untuk menuntut kita betul-betul waspada sekarang.
Kata Rasulullah dalam hadisnya, ihtarisu minan nas bisu'idzan. Ihtarisu minan nas bisu'idzan. Lindungi diri kamu dari kejahatan manusia bisu'idzan, dengan berprasangka buruk. Gitu. Artinya kita waspada, jangan gampang-gampang percaya. Gitu. Kalau zaman dulu, Pak, kalau orang-orang musafir itu kemalaman, malah dikasih tempat untuk apa? Menginap. Kalau sekarang kita orang nggak kenal, kita kasih tempat untuk menginap di rumah kita, kira-kira gimana? Bisa tidur nggak kita? Bisa tidur nggak, Pak? Nggak bisa tidur, khawatir kita tidur nyenyak, pagi-pagi habis di rumah kita, kan begitu ya? Emang zamannya sudah menuntut kita betul-betul apa? Yang nggak gampang percaya gitu sama orang yang belum kita kenal, kan gitu ya? Kadang-kadang orang dekat saja mengkhianati kita, kan gitu ya? Udah kita percaya banget sama dia, dia mengkhianati kita, kan? Sakitnya tuh di sini gitu. Khianatin, sakitnya tuh di sini, begitu katanya. Ihtarisu minan nas bisu'idzan, dalam hadis begitu lah. Ada hadis begitu. Lindungi diri kamu dari kejahatan manusia bisu'idzan, dengan berprasangka buruk. Itu artinya kita waspada gitu. Kita menuntut kita untuk waspada. Memang zamannya sudah menuntut kita senantiasa untuk waspada. Gitu. Kalau zamannya sudah menuntut seperti itu. Nah, ini diantara maksiat mata adalah wan nadhru fi baitil ghairi bi ghairi idnihi. Memandang ke dalam rumah orang lain bi ghairi idnihi, dengan tanpa izinnya. Kita juga, Pak, kalau bertamu ke rumah orang lantas kita dipersilakan masuk, jangan mentang-mentang kita dipersilakan masuk lantas mata kita jelalatan kemana aja, apa aja kita lihat tuh, dari atas sampai bawah gitu ya, dari setiap sudut-sudut rumah kita perhatiin, jangan, nggak boleh gitu. Ayat tentang perintah Allah Ta'ala untuk menundukkan pandangan kita, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, itu bukan hanya menundukkan pandangan terhadap aurat, Pak. Ya, tundukkan pandangan kita dari segala apa-apa yang tidak boleh kita pandang, begitu. Tuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, manit tola'a fi baiti qaumin bi ghairi idnihim faqad halalahum ayyubqa'u ainuhu faqad halalahum ayyubqa'u ainahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keras juga hadis ini. Kata Rasulullah, manit tola'a fi baiti qaumin bi ghairi idnihim, siapa orang yang dia melihat-lihat ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka, faqad halalahum ayyubqa'u ainhu, maka sungguh telah halal bagi mereka untuk dicongkel kepala congkel matanya. Itu keras gitu ya. Sungguh telah halal bagi mereka ayyubqa'u ainahu, untuk dicongkel matanya, halal dicongkel matanya. Tapi jangan begitu, Pak. Jangan pula begitu. Itu artinya hadis itu memberikan apa? Peringatan keras gitu. Kita jangan sampai mengintai-intai rumah orang gitu. Kita kadang-kadang pandangan kita dalam rangka tajassus. Tajassus itu artinya mengintai-intai, memata-matai. Itu wala tajassasu. Wala tajassasu, jangan tajassus. Jangan apa? Jangan mengintai-intai, terus dikuntit-kuntit, diintip-intip begitu. Ya, bahasa kita. Itu pandangan seperti itu termasuk maksiat mata. Au syai'in akhfahu, atau memandang kepada sesuatu akhfahu, yang dia sembunyikan. Sesuatu yang disembunyikan oleh seseorang, jangan kita coba-coba memandangnya. Ya. Jangan kita coba memperhatikannya, karena orang tersebut menyembunyikan, malah dia perhatiin terus, ya, malah dia liatin terus. Kadzalika, seperti itu pula. Wa musyahadatul munkari idza lam yunkir au ya'dzur wa yufariq.
Selanjutnya di antara maksiat mata adalah wa musyahadatul munkari. Menyaksikan kemungkaran. Menyaksikan kemungkaran idalam yunkir, apabila dia tidak mengingkari kemungkaran yang dia saksikan. Kemungkaran yang dia lihat. Au ya'dzur, atau tidak dalam keadaan udzur. Wa yufarik, dan dia tidak tinggalkan kemungkaran tersebut. Karena sabda Rasulullah dalam hadisnya, idza ra'a apa itu dalam hadisnya, man ra'a minkumul munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi fadzalika adhaful iman. Man ra'a minkum munkaran, siapa orang yang melihat di antara kamu sekalian suatu kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka dengan lidahnya. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya, dengan lidahnya, fa bilisanihi, maka dengan fa biqalbihi, maka dengan hatinya dia mengingkari. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah serendah-rendah iman. Jadi kalau kita melihat musyahadatul munkar, itu termasuk maksiat mata adalah wa musyahadatul munkari, menyaksikan kemungkaran idalam yunkir, apabila dia tidak mengingkari, malah dia ngeliatin aja di situ. Saya emang nggak ikut berjudi ini Pak Ustadz, saya mah timbang nonton doangan ya. Ada sabung ayam, saya mah nggak ikut sabung ayam Pak Ustadz, nonton doangan saya mah gitu ya. Dia tidak mengingkari. Itu orang-orang Bani Israel yang melanggar hari Sabtu, itu yang di Allah Ta'ala azab, kan ada pecah 3 golongan ketika itu tentang hari Sabtu itu. Idh ya'tuna fis sabti itta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Idh ya'tuna fis sabti, ketika mereka melanggar hari Sabtu. Larangan Allah kalau hari Sabtu, hari yang harus mereka konsentrasikan seluruh waktunya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah uji ini mereka. Ini kaum Ailah. Itu mereka kan kampungnya itu tempat tinggalnya di pesisir pantai. Kerjaan sehari-harinya ada apa-apa? Ngambil ikan, ya. Tuh. Ketika Allah Ta'ala peringatkan, Allah larang kepada mereka di hari Sabtu nih, diperintahkan oleh Allah untuk apa? Beribadah di hari Sabtu itu. Padahal asal perintahnya baik orang Yahudi, orang ahlul kitab, baik ahli kitab Taurat maupun ahli kitab Injil, yang Allah perintahkan untuk dijadikan hari ibadahnya itu hari Jumat. Tapi kemudian mereka menyalahi. Nah, orang Yahudi hari Sabtu, orang Nasrani ba'dal ghadi, besoknya, yaitu hari Minggu itu. Itta'tihim hitanuhum syurra'an. Kalau hari Sabtu itu Allah uji nih, kalau hari Sabtu ikan pada muncul di permukaan. Kalau hari Sabtu nih, ikan pada muncul di permukaan. Wa yauma la yasbituna la ta'tim. Tapi kalau bukan hari Sabtu, satu pun ikan gak ada yang nongol. Ngerti, gak ada yang nongol. Tapi kalau hari Sabtu Pak, ikan itu penuh di permukaan. Itta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'an wa yauma la yasbituna la ta'tihim, begitu di Al-Qur'an. Idh ya'duna fi sabti itta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'an. Kalau hari Sabtu ikan pada muncul ke permukaan Pak, itu penuh tuh di permukaan laut tuh ikan, gampang nangkepnya ya. Tapi wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Tapi kalau bukan hari Sabtu Pak, satu pun ikan nggak ada yang muncul itu. Kalau orang entar pikirannya mistis, wah ini mah ikan siluman kali, gitu ya.
Kalau orang yang udah pikirannya mistis mulu, ini mah jangan-jangan ikan siluman gitu. Padahal itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terhadap kejadian kemungkaran tersebut itu ada 3 kelompok. Yang satu orang yang pada turun ngambil ikan. Yang kedua dia enggak ikut ngambil ikan tapi nonton doangan gitu. Nah, yang ketiga mereka sudah memberikan peringatan dan nahi munkar. Tidak mempan, kemudian mereka segera apa? Menyingkir, meninggalkan perbuatan munkar tersebut. Begitu, Pak. Nah, yang dua terkena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dua nih yang melanggar larangan Allah, yaitu ngambil ikan di hari Sabtu, dan yang mereka menyaksikan tapi tidak mengingkari, mereka ada di situ, turun azab kena pada mereka. Karena Rasulullah bersabda, idza anzalallahu biqaumin adaban asabal azabu man kana fihim summa bu'isu ala a'malihim. Idza anzalallahu biqaumin azaban, apabila Allah menurunkan kepada suatu kaum azaban, akan siksaan, asabal azabu man kana fihim, maka azab itu akan menimpa kepada siapa aja yang ada di antara mereka. Mau orang yang durhakanya kayak menyebabkan turunnya azab, orang yang mereka tukang maksiatnya menyebabkan turun azab, ataupun orang yang solehnya yang dia nggak ikut-ikutan kena juga, Pak. Makanya para rasul tuh kalau Allah Ta'ala akan menurunkan azab, Allah memperingatkan para rasul untuk menyingkir dan membawa orang-orang yang beriman itu untuk menyingkir daripada kampung tersebut, keluar karena akan diturunkan azab. Nabi Nuh ketika kaumnya akan diazab, Allah sudah peringatkan kepada Nabi Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina, buat kapal, nanti kena akan aku turunkan azab banjir. Nanti pada waktunya itu naikkan semua orang-orang beriman itu ke kapal gitu, untuk selamatnya daripada azab tersebut, Pak. Nah, kena tuh, Pak. Summa bu'isu ala amalim, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal mereka. Makanya Al-Quran memperingatkan kita, Pak, jangan pernah kita punya anggapan begini, dia ini yang judi gitu, dia ini yang dosa, dia ini yang mabok, dia ini yang dosa. Kita lantas seolah-olah apa? Enggak peduli. Jangan begitu. Allah Ta'ala peringatkan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatan, dan takutlah kamu sekalian akan azab. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang azab itu tidak akan hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalimnya saja. Tidak, kalau azab sudah turun, bukan hanya orang-orang yang zalimnya saja, bukan orang-orang yang berbuat maksiatnya aja yang kena gitu, tapi akan kena siapa saja yang ada di kampung itu. Makanya kewajiban kita itu nahi munkar itu begitu, Pak. Jangan biarin dia ini yang judi gitu ya, biarin dia ini yang mabok begitu, jangan begitu. Kita harus semampu kita melakukan apa, Pak? Nahi munkar. Kenapa? Karena kalau sudah turun azab disebabkan perbuatan munkar tersebut, apakah mereka doang yang terkena azabnya, Pak? Enggak, kita juga kena. Makanya ada istilah al-azabu ya ummu bainas salih wa talih. Azab itu kalau sudah turun, Pak, itu merata antara orang yang solehnya dan orang yang durhakanya, kena semua. Baru summa bu'isu ala a'malihim, kata Rasulullah, nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal-amal mereka. Yang durhaka ya mereka akan dibangkitkan di atas kedurhakaan amalnya, yang soleh dibangkitkan di atas kesolehan amalnya. Tapi azab itu mengena, Pak, semuanya. Maka kewajiban nahi munkar itu begitu. Nah, maka di antara maksiat mata adalah musyahadatul munkari idalam yunkir au ya'zur wa yufarik, menyaksikan kemungkaran apabila dia tidak mengingkari, au ya'zur, atau tidak uzur. Seperti dia apa? Uzur itu seperti dia benar-benar udah nggak mampu melakukan untuk apa? Merubah kemungkaran tersebut. Itu udah uzur.
au yufarik, atau dia tidak apa? Tidak menyingkir, meninggalkan kemungkaran tersebut ketika dia tidak mampu itu. Jangan malah dia, bahasa kita, nonton, menyaksikan. Nah, itu maksiat-maksiat mata. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini menambah ilmu kita dan ada manfaatnya. Insya Allah nanti kita maksiat lisan, maksiat lidah. Allahumma sholli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekalian. Terkait dari apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di luar materi nggak apa-apa Ustadz ya? Di luar materi yang ini nggak apa-apa Ustadz ya? Ini tentang sujud sahwi Ustadz. Kejadian waktu sholat berjamaah, udah masuk rakaat keempat, sujud terakhir, harusnya tahiyatul akhir, si imam naik nih. Mau rokaat kelima, tapi diingetin sama makmum. Akhirnya dia duduk lagi sampai ikut melaksanakan tahiyat akhir. Yang jadi pertanyaan, apakah si imam harus sujud sahwi Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang dalam aturan sholat berjamaah, kalau si imam ini melakukan suatu kesalahan atau lupa, maka kewajiban si makmum kan mengingatkan. Kalau laki-laki dengan mengucap subhanallah. Kalau perempuan dengan apa? Sopako, kata Rasulullah, tasbih. Nah, kalau tadi udah tahiyat akhir ya, dia bangun lagi, diingatkan, turun lagi, ya. Nah, emang harus kembali kepada rukun itu, ya. Beda kalau sunnah. Kalau sunnah dia sudah naik lurus. Kalau tahiyat awal dia sudah berdiri tegak, nggak boleh turun untuk tahiyat awal. Dia lupa tahiyat awal, udah berdiri tegak, dia turun lagi, nggak boleh batal. Kalau dia belum sempurna berdiri, baru setengah seperti posisi orang ruku, dia ingat nggak tasyahud awal, dia turun untuk tasyahud awal. Tapi kalau sudah berdiri tegak, karena sudah masuk ke rukun berikutnya, berarti sudah masuk ke rukun berikutnya, dia tidak boleh turun. Kalau turun jadi batal tasyahud awal atau yang sunnah. Kalau yang rukun memang harus kembali kepada rukun yang ketinggalan itu, ya. Nah, maka si imam tuh nanti sunnah sujud sahwi, ya. Kalau si makmum tahu si imam salah, tadi lebih rakaatnya, jangan ikut terus gitu. Udah, si makmum bisa niat mufarokoh, artinya memisahkan diri daripada si imam, atau dia duduk tahiyat tetap menunggu, ya. Si imam tetap udah diingetin, nggak namanya imam udah diingetin masih terus saja, dia 5 rakaat berarti, ya. Nah, nanti dia boleh menunggu dengan duduk tahiyat akhir tadi, nanti salam berang imam, atau dia niat mufarokoh, dia salam lebih dahulu. Mufarokoh itu artinya memisahkan diri daripada si imam, kemudian dia salam lebih dahulu, tapi harus niat mufarokoh dulu begitu. Nah, tadi si imam itu sujud sahwi. Kalau si imam sujud sahwi, kita karena al-imamu liyutamma bihi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikutin. Kalau dia sujud sahwi, kita juga ikut sujud sahwi, ya. Kita ikut sujud sahwi, wajib ikut si imam gitu. Kalau menyalahinya itu rusak. Walaupun kita nggak lupa, dalam hal ini kan kita nggak ikut lupa Ustadz. Iya, tapi posisi imam itu yang kesunahan apa? Sujud sahwi. Maka kita juga harus ngikutin si imam sujud sahwi gitu, ya. Gitu. Ya, karena innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikutin. Si imam itu ada kesunahan, ada perintah syariat untuk sujud sahwi, karena itu kan sujud sahwi itu berperintah syariat bagi dia, maka kita ikutin dia gitu, ya. Ikutin si imam, kita dalam rangka mutabaahnya, walaupun bukan kita yang salah kan, si imam yang salah kan. Nah, kita yang ngikutin, kita tetap wajib ngikutin sujud sahwinya si imam gitu, ya. Allahumma sholli.
Baik, melanjutkan Ustaz. Sujud sahwi itu kan dasarnya sujud sahwi itu karena pertama lupa, kurang rokaat atau lebih rokaat ya, itu ya. Jadi orang sujud sahwi itu pertama dasarnya karena dia kurang atau lebih sehingga dia melakukan sujud sahwi. Nah kalau yang tadi dipertanyakan itu si imam itu nggak lebih, pas Ya. kan diingatkan dia udah ketika harus tahiyat akhir dia naik, pas diingetin subhanallah baru turun lagi, berarti kan belum sampai genap rakaat lebih. Apakah itu bagian daripada harus sujud sahwi juga bagaimana? Ya, itu kan dia sudah lebih, dalam artian belum lebih rakaat tapi dia sudah melakukan rukun berikutnya. Berdiri itu kan rukun berikutnya. Berarti kan dia udah masuk ke rakaat berikutnya. Dengan dia berdiri kan masuk ke rakaat ke berapa? Kelima gitu ya. Dia sudah masuk ke rakaat kelima gitu dengan dia berdiri itu. Itu hitungannya lebih. Harusnya kan udah setelah itu dia salam, udah tasyahud dia salam udah. Nggak ada bangun lagi ke rakaat berikutnya kan? Begitu. Baik. Alhamdulillah, terima kasih yang bertanya Pak Soleh. Jadi semakin bertanya maka alhamdulillah penambahan keilmuan dan juga terus karena ini kan memang ilmu pasti dan ilmu praktek ya, yang mana sering kita lakukan dan sering juga ada kekeliruan-kekeliruan. Nah ketika kekeliruan itu agar senantiasa tidak jadi ragu-ragu maka kita tanyakan kepada guru kita, dan alhamdulillah sudah terjawab. Masalah ketika berdiri itu bagian daripada Pak Puji itu. Silakan. Saya mengikuti sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Kenapa saya ikuti imam? Karena sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, jadi saya ikut. Dia sudah naik, terus sunahullah dia turun lagi, tahiyatul. Sebelum salam sujud sahwi, saya ikut sujud sahwi, baru habis itu salam. Mungkin itu lengkapnya seperti itu. Lihat Ustaz, kalau nggak lihat gimana itu sujudnya gimana? Kan cuma diem aja gitu. Kan kita jawab itu sujud sahwi. Gitu loh. Enggak, maksudnya sampai-sampainya kan. Sampai bingung lihat sahwinya. Oh diem juga ternyata dia gitu loh. Nggak ngapa-ngapa. Pak Soleh ngelihat sebelah kiri, nggak sebelah kanan. Makanannya sujud. Kan takbirnya itu jahar si imam, pasti kedengeran itu ya. Iya, apalagi imam sekarang pakai mic. Allah. Nah, ngapain nih udah tahiyat akhirnya takbir lagi? Kan gitu ya. Pasti kedengeran kan? Karena dia jahar. Ngeyel tidak. Iya kan? Jahar pasti kedengeran, apalagi sekarang pakai mic gitu. Ya nggak, udah tahiyat akhir kok takbir lagi nih, ngapain sih? Kalau salah kita ikutin gitu aja. Hah? Kalau imam salah kita ikutin. Nggak boleh kesalahan imam diikutin. Salah Ustaz, maksud saya. Kenapa? Kelebihan gitu loh. Makanya nggak boleh kita ikut. Itu kewajiban kita ngingetin. Si imam kelebihan rakaat naik ke rakaat kelima, jangan kita ikut naik ke rakaat kelima. Makanya kan tadi kita ingetin. Enggak, maksudnya sujud sahwinya tetap kita ikutin. Ya karena itu perintah syariat sujud sahwi. Ketika si imam itu melakukan kesalahan, itu kan dia disyariatkan sujud sahwi. Kita ngikutin karena itu syariat, disyariatkan bagi si imam. Sedangkan si imam itu dijadikan innamaju ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikutin gitu, ya. Tuh. Kalau kita tidak ngikutin malah kita mukhalafatul imam dalam hal itu, menyalahi imam gitu. Menyalahi imam, tidak ngikutin imam gitu. Nah, kalau dia diingetin nggak inget-inget, terus berdiri rakaat kelima, bagian rakaat 4. Nah, kita boleh dua pilihan. Kita tetap menunggu, jangan ikut diri ya, tetap menunggu pada tahiyat akhir tadi, duduk tahiyat akhir sampai nanti si imam salam, kita ikut salam bareng dengan dia, atau kita mufaroqah, niat memisahkan dari si imam sehingga kita salam duluan, begitu. Pilihannya dua begitu, ya. Tapi jangan salam duluan sebelum niat mufaroqah, batal kita sholatnya. Ngeduluin imam dalam salam jadi batal. Gitu. Jadi niat mufaroqah itu ketika kita imam sudah ini terus kita niat mufaroqah itu memisahkan diri. Kalau si imam melakukan suatu kesalahan yang jelas-jelas merusak sholat ya, kalau walaupun yang sengaja,
itu kita jangan ikutin terus. Kalau ngikutin kita jadi ikut batal. Nah, makanya untuk menyelamatkan sholat kita niat memisahkan diri dari si imam supaya sholat kita selamat gitu. Oh, jadi memisahkan niat numpar rokok itu hanya niat ya, bukan kita Niat di hati kita dulu kita memisahkan dari si imam. Iya, iya. Ya, jadi kita udah nggak ada hubungan kaitan sholat kita dengan kayak sholat si imam. Makanya kita salam duluan. Oke. Baik, itu ya Pak Soleh ya. Alhamdulillah. Boleh, jadi bisa gitu. ketika makmum juga tidak mengikuti juga tidak apa-apa Ustaz ya. Kenapa? Ketika makmum sujud sahwi, ada sebagian makmum yang tidak mengikuti juga tidak membatalkan sholat kan ya? Kalau dia tahu si imam sujud sahwi wajib ngikutin. Wajib ngikutin ya? Wajib ngikutin. Baik. Kalau nggak mengikutin berarti sholatnya batal. Iya, kalau dia tahu. Ya. Dia tahu. Alhamdulillah, itu cuma sekalian sudah sama-sama kita simak dan mudah-mudahan kembali tadi bisa menambah pemahaman kita sekalian untuk terkait dengan sholat. Baik, karena waktu sudah masuk, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kebenaran majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.